Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Pengembangan Bahasa Lisan dan Tulis Anak Usia Dini, mata kuliah Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini, dengan anggota Ana Humayroh, Ayu Nuriyah, Fitria Ramuna Suwandi, dan Hafisya Permatasari. Pengertian bahasa lisan dan tulis anak usia dini. Pengertian pengembangan bahasa anak usia dini dalam tulisan ini adalah upaya guru dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan anak usia dini dalam mengembangkan bahasanya, yakni yang lebih difokuskan pada ruang lingkup pengembangan bahasa yang tertuang dalam satuan pendidikan. Bahasa menurut Santrok adalah bentuk komunikasi baik lisan, tertulis atau ditandatangani yang didasarkan pada sistem simbol. Bahasa terdiri atas kata-kata yang digunakan oleh komunitas atau kosakata dan aturan untuk memvariasi dan menggabungkan mereka atau tata bahasa dan sintaksis. Semua bahasa manusia memiliki beberapa karakteristik umum. Hal ini mencakup pembangkitan tidak terbatas dan aturan organisasi. Pembangkitan tidak terbatas adalah kemampuan untuk menghasilkan jumlah banyak kalimat bermakna dengan menggunakan seperangkat kata-kata dan aturan yang terbatas. Kemampuan berbahasa melibatkan kemampuan motorik, psikologis, emosional, dan sosial. Seperti kemampuan motorik, kemampuan bayi untuk berbahasa terjadi secara bertahap sesuai dengan tahapan perkembangan berpikirnya dan juga perkembangan usianya. Pengertian kemampuan bahasa lisan. Menurut Slavin, bahasa lisan adalah bahasa yang diucapkan. Bahasa lisan tidak hanya mengharuskan untuk mempelajari kata-kata, tetapi juga mempelajari aturan pembentukan kata dan kalimat. Bahasa lisan memberikan dasar bagi perolehan pengetahuan bahasa tulis. Bahasa tulis tidak semata-mata bahasa lisan yang dituliskan. Lebih dari itu, bahasa tulis harus mampu menyampaikan keseluruhan maksudnya melalui tulisan. Karena tulisan itu membawa pesan, bahasa tulis harus mampu menyampaikan keseluruhan maksudnya melalui tulisan. Karena tulisan itu membawa pesan tanpa bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau situasi kontekstual yang terjadi di dekatnya. Misalnya ketika menceritakan sesuatu cerita secara lisan, Anda bisa menggunakan bahasa tubuh, sikap tubuh, ekspresi wajah, dan beragam intonasi yang digunakan dalam mengkomunikasikan suatu cerita. B. Strategi pengembangan bahasa lisan dan tulis anak usia dini. Di sini kami akan menjelaskan dua keterampilan, yaitu 1. Keterampilan berbicara. Guru dalam pembelajaran harus mengelola potensi-potensi tersebut sehingga anak didik mampu meningkatkan keterampilan berbicara dengan lebih baik. Adapun metode yang dapat digunakan adalah 1. Bercerita. Guru bisa meminta anak-anak untuk bercerita pada teman-temannya, misalnya tentang hal yang dia sukai, pengalamannya, dan bisa juga bercerita tentang dongeng-dongeng. Sehingga anak lambat laun akan lebih percaya diri dan memiliki keberanian untuk bercerita di depan orang banyak atau teman-temannya. 2. Bercakap-cakap. Maksudnya bercakap-cakap itu adalah antara guru dengan siswa, agar percakapan bisa terarah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Metode ini bisa dilakukan dengan menggunakan media gambar untuk lebih menarik perhatian dan rasa senang siswa serta memusatkan perhatiannya. 2. Keterampilan menulis. Anak usia dini kebanyakan senang membuat coret-coretan. Tembok rumah pun sering menjadi sasaran kesenangan tersebut. Menurut Martini, Jamaris dalam Ahmad Susanto, ada 5 perkembangan kemampuan menulis anak. Usia taman kanak-kanak yaitu 1. Tahap mencoret. Pada tahap ini, keterampilan yang penting dilatihkan diantaranya adalah memegang alat tulis dengan benar dan duduk yang benar. Pada saat anak membuat coret acak, guru bisa membimbingnya untuk memadukan dengan warna-warna agar anak merasa senang. Kedua, tahap pengulangan secara linier. Setelah anak bisa membuat coretan sembarang, kemudian dilatih membuat garis-garis secara linier, seperti membuat garis horizontal, garis tegak, garis miring, dan garis lengkung. Pada masa ini juga bisa dilatih menyambungkan dari titik satu ke titik
lain sehingga membentuk huruf atau bangun. Ketiga, tahap menulis secara acak. Tahap menulis secara acak ini dilakukan lebih intens ketika anak sudah bisa menulis huruf. Keempat, tahap menulis tulisan nama. Tahap ini tentunya anak sudah bisa membuat berbagai huruf abjad dan bisa menulis namanya sendiri serta anggota keluarganya. Kelima, tahap menulis tulisan pendek. Pada tahap ini, anak dilatih menulis kalimat-kalimat pendek, seperti kata yang paling banyak 3 suku kata seperti ayah duduk, ibu makan, adik menulis, dan lain-lain. C. Permasalahan perkembangan bahasa dan tulis anak usia dini. Permasalahan perkembangan bahasa anak usia dini diantaranya adalah 1. Gagap atau stuttering. Gagap atau dikenal pula dengan istilah stuttering merupakan masalah ketidaklancaran bicara dalam bentuk pengucapan kata maupun aliran kalimat yang dialami pada anak-anak maupun dewasa. Nah, keluhan ini biasanya diikuti dengan keluhan lain seperti mata berkedip-kedip, dahi berkerut-kerut, tangan mengepal, atau bergerak tak terkendali dan tremor. Nah, gagap ini adalah masalah yang sering terjadi pada perkembangan anak. Gagap biasanya terjadi pada anak usia 3-5 tahun dan akan normal kembali dalam waktu 6 bulan sampai pada usia sekolah. Kedua, ada afasia. Afasia adalah satu jenis kelainan bahasa yang disebabkan oleh kerusakan pada pusat-pusat bahasa di korteks cerebrinya yang menyebabkan mengalami kesulitan atau kehilangan kemampuan dalam simbolisasi baik secara aktif maupun pasif. Nah, afasia ini juga dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu ada afasia sensoria, ada afasia motorik, ada afasia konduktif, dan afasia amnestik. Yang ketiga, ada keterlambatan berbicara. Nah, ini adalah suatu bentuk kelainan bahasa yang ditandai dengan kegagalan klien dalam mencapai tahapan perkembangan bahasanya sesuai dengan perkembangan bahasa anak normal seusianya. Biasanya juga keterlambatan ini disebabkan oleh mental intelektual. Habis itu juga ada mutisme dan disfungsi minimal otak dan kesulitan belajar. Nah, gangguan tingkah laku juga sangat mempengaruhi proses perolehan bahasa, diantaranya kurang perhatian dan minat terhadap rangsangan yang ada di sekelilingnya, perhatian yang mudah beralih, konsentrasi yang kurang baik, dan tampak mudah bingung dan cepat putus asa. Adapun juga permasalahan lainnya adalah A. Kelainan organ bicara. Nah, kelainan ini meliputi lidah pendek, kelainan bentuk gigi, dan mandibular. Kelainan bibir sumbing. Pada lidah pendek terjadi kesulitan menjulurkan lidah sehingga kesulitan mengucapkan huruf T, N, dan L. Nah, kelainan bentuk gigi dan mandibula mengakibatkan suara desa seperti F, V, S, Z, dan T. Kelainan bibir sumbing bisa mengakibatkan penyimpangan resonansi berupa rhinolalia-aperta, yaitu terjadi suara hidung atau sengau pada huruf bertekanan tinggi seperti M, N, Eng, S, K, dan G. Dan ada juga sebab lainnya adalah pendengaran. Anak yang mengalami gangguan pendengaran juga berpengaruh dalam perkembangan bahasa karena ia kurang mendengar pembicara yang ada di sekitarnya. Nah, adapun penyebab gangguan pendengaran ini yaitu bisa karena infeksi, trauma, atau kelainan bawaan. Pengobatan dengan pemasangan alat bantu dengar akan sangat membantu bila kelainan ini terdeteksi sejak awal. Yang keempat, ada autisme. Nah, gangguan bicara dan bahasa yang berat dapat disebabkan oleh autisme. Autisme ini adalah gangguan perkembangan pervasif pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial. Adapun juga permasalahan perkembangan tulis anak usia dini, diantaranya 1. Disgrafia. Nah, anak disgrafia ini secara fisik dan psikologis pada umumnya sama, tetapi ketika dalam proses belajar, anak disgrafia terlihat sulit atau lambat dalam menulis. Nah, anak-anak disgrafia bisa saja normal dalam berbicara dan normal dalam keterampilan motorik lainnya, tetapi mengalami hambatan dalam menulis. Nah, pada umumnya juga diketahui pada saat anak belajar di SD, yaitu ketika awal belajar membaca dan menulis permulaan.
Disgrafia ini juga ditandai dengan adanya gangguan atau kesulitan dalam mengikuti satu atau lebih bentuk pengajaran menulis dan membaca. Nah, itu sebabnya anak-anak disgrafia ini perlu mendapat bantuan secara khusus dalam belajar menulis. Nah, penyebab yang paling umum adalah neurologis, yaitu adanya gangguan pada otak bagian kiri depan yang berhubungan dengan kemampuan membaca dan menulis. Anak dengan ADHD. ADHD merupakan kependekan dari attention atau perhatian, defisit atau berkurang, hyperaktif dan disorder atau gangguan. Nah, dalam bahasa Indonesia yang berarti gangguan pemusatan perhatian disertai hiperaktif, istilah ini yang memberikan gambaran tentang suatu kondisi medis yang disahkan secara internasional mencakup disfungsi otak. Nah, di mana individu mengalami kesulitan dalam mengendalikan impuls, menghambat perilaku dan tidak mendukung rentang perhatian atau rentang perhatian mudah teralihkan. Nah, anak dapat mengalami kesulitan belajar, kesulitan sosial, dan kesulitan yang lain saling berkaitan. Yang terakhir ada aleksia atau disleksia. Leksia atau yang lebih populer disebut disleksia merupakan gangguan berbahasa yang menyebabkan kesulitan membaca, menulis, atau mengolah informasi linguistik secara tertulis. Nah, gangguan ini jika terjadi pada orang dewasa timbul secara akibat kerusakan pada jaringan otak yang sangat menentukan kemampuan membaca, menulis, dan mengajar. Nah, gangguan dalam membaca dan menulis disebut disleksia, sedangkan gangguan mengenali tulisan disebut agrafia. Gangguan ini dapat bersifat sementara atau permanen dan dapat diderita oleh segala usia. Untuk menghilangkan gangguan tersebut harus diawali dengan pemulihan kerusakan jaringan otak. Nah, disleksia ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada aleksia agrafia. Yang kedua ada aleksia murni tanpa agrafia, dan yang terakhir ada aleksia afasia. Yang terakhir, mengatasi permasalahan perkembangan bahasa lisan dan tulis anak usia dini. Penanganan gangguan bicara diawali dengan identifikasi pasien seperti riwayat kesehatan, kemampuan berbicara, kemampuan mendengar, kemampuan kognitif, dan kemampuan berkomunikasi. Kemudian penanganan dilanjutkan dengan diagnosis gangguan yang dialami pasien. Setelah hasil diagnosis didapat, barulah diterapi yang tepat untuk pasien. Yang pertama yaitu terapi bicara. Terapi bicara biasanya menggunakan audio atau video dan cermin. Terapi bicara anak-anak biasanya menggunakan pendekatan bermain seperti boneka, bermain peran, memasangkan gambar atau kartu. Terapi bicara orang dewasa biasanya menggunakan metode langsung, yaitu melalui latihan dan praktek. Yang kedua yaitu terapi oral motorik. Terapi ini menggunakan latihan yang tidak melibatkan proses bicara seperti minum melalui sedotan, meniup balon, dan meniup trompet. Latihan ini bertujuan untuk melatih dan memperkuat otot yang digunakan untuk berbicara. Dan yang terakhir, terapi intonasi melodi. Dalam terapi intonasi melodi, kita dapat diterapkan pada penderita stroke yang mengalami gangguan berbahasa. Musik atau melodi yang digunakan biasanya yang bertempo lambat, bersifat lirik, dan mempunyai tekanan yang berbeda. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.